Halo Sobat Channel 33 Auto Garage, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kembali lagi dengan saya Dedi di channel 33 Auto Garage ini membahas seputar mobil bekas, tentunya mobil bekas yang dijual. Nah, ini dia, kalau kalian cari SUV yang compact dengan fitur yang melimpah dan juga fun to drive banget. Menurut saya ini saya udah uji tes untuk skala jauh ya. Untuk mobil ini, saya rasa ini fun to drive banget. Ini dia mobilnya, ada Mazda CX-3 Sport AT tahun 2023. Nah, kalau kalian penasaran dengan harganya, nanti kita spill di ujung atau di pertengahan. Nah, tergantung mood saya aja ya, mau di pertengahan atau ujung. Nah, tapi kalau kalian mau kredit, ini tentunya bisa DP dari angka 20 juta aja. Tapi kalau lebih baik DP-nya lebih tinggi, biar angsuran lebih rendah dan approval-nya lebih gampang. Nah, ini dia, kita spill langsung. Kalau kita bahas eksterior Mazda, tentunya yang ngebahas bahasa kodo ya. Keren, atraktif, dan juga aerodinamik. Nah, ini terpancar kalau versi saya melihat Mazda itu seperti itu. Apalagi kalau di Mazda CX-3 ini, terlihat grill yang besar, serta ada chrome tipis-tipis di bagian sini, bisa bikin looks-nya makin elegan ya. Nah, ditambah lagi untuk bagian lampu, ini sudah proyektor dan ada LED proyektor, terus juga DRL nyambung. Nah, kalau untuk fog lampnya memang ini kecil ya, tapi fungsionalnya dan fungsinya memang nggak bisa diragukan lagi tuh. Lumayan cukup terang. Nah, untuk bagian lampu sen, dia memang sudah di bagian bawah, terus juga di kaca spion sudah ada lampu sennya. Nah, kalau kalian bagaimana tentang eksterior Mazda ini yang memang cukup keren gitu? Kalau membahas interiornya, ini kalau saya merasakan ya, entah itu di Mazda 2 ataupun Mazda CX-3 ini, kalau yang desain sudah baru dan facelift ini berasanya itu seperti ngendarain kapal, pesawat terbang gitu ya. Dimana itu lihat nih, dia itu sudah mendesain ini sedetail mungkin untuk output AC gitu. Ini kan mirip banget di pesawat terbang ya. Ditambah lagi ada memang cruise controlnya di sini, terus juga sudah dilengkapi pedal shift. Dan juga ya banyak ya kontrol panel yang ada di setir untuk head unit ya. Terus juga untuk otomatiknya ini versi saya halus banget gitu ya untuk di Mazda CX-3 ini. Dan juga memang sih ini detail kecil ya. Itu tapi kita melihat speedometer itu sudah transparan di sini. Ini kok mirip banget pesawat gitu ya. Kalau yang brand sebelah itu SUV compactnya itu dia pengen banget dibilang desain pesawat, tapi kalau kita masuk ke CX-3 di kompetitornya ini nih, kalau ini real, versi saya real banget melihat ya versi di pesawat gitu ya. Nah, memang ada kekurangannya ya detail kecil lah ya. Untuk AC-nya ini masih AC kompor gas, belum AC digital. Tapi yang paling enak lagi kalau dilihat untuk head unit. Head unit ini nggak usah diganti lah ya. Nggak usah di-upgrade juga karena sudah lengkap gitu. Navigasi ada, terus Apple CarPlay juga udah support, dan juga kontrolnya memang kesannya itu enggak yang secara futuristik banget, tapi walaupun sederhana, fungsinya itu berasa banget. Terus juga nih, lihat soft touch banget ya untuk di bagian interior, terus fun to drive-nya itu loh. Kalau saya merasakan itu berasa banget. Nah, lalu kenapa kalian pengen banget beli Mazda CX-3 atau ya sekedar buat dream car-nya lah ya. Nah, ini saya sebutin. Alasan yang pertama memang desainnya itu yang atraktif banget dan juga timeless. Ini bakal timeless nih. Mazda 2 aja untuk yang ukuran tahun 2010 sampai 2012 itu versi saya masih timeless, apalagi yang udah facelift seperti ini nih. Gahar gitu ya. Kelihatannya gahar. Terus kalau dilihat dari belakang juga nih, terlihat dari belakang itu seperti orang marah tapi kesannya itu sangar gitu. Nah, untuk di mesinnya memang untuk di mesin CX-3 ini saya beberapa dapat referensi memang downgrade ke Mazda 2 gitu ya. Cuman untuk 1200 dan tenaga untuk di mobil ini juga 109 horsepower.
itu enggak yang remeh-temeh gitu. Memang oke banget, dan memang SUV compact di masa CX-3 ini memang kalau saya rasa desainnya itu bukan untuk yang overlander ataupun yang untuk di perkampungan atau di perdesaan ya. Ini cukup untuk di perkotaan yang memang kalian pengen memakai SUV yang warawirinya lebih keren dan atraktif gitu. Nah, ini dia alasannya. Nah, yang terakhir performa mesin tadi sudah saya spill dikit-dikit ya. Untuk masalah harga, harganya ini sudah di angka 280 jutaan ya untuk di mobil CX-3 ini. Untuk 2003 tipe Sport. Ya memang kalau tipe yang tertingginya ada yang sunroofnya ya, tapi tipe Sport ini saya rasa udah cukup lah. Karena sosok lah pakai SUV di tahun yang compact segini pakai sunroof itu yaitu masih opsional, masih ada opsional yang memang masih sangat diwajarin ya. Tapi kalau muas dari CX-3 ini versi saya itu sudah hampir paket lengkap kalau untuk di SUV compact di harga segini gitu ya. Apalagi harga awalnya kan udah menyentuh 300-an ya. Kalau sekarang itu udah menyentuh diangkat di bawah 300, hampir jauh lah nanti. Di atas 250 dikit mungkin kalian juga sudah dapat ya. Tapi kalau yang kita spill ini harga 255 juta, 85 juta, sudah bebas laka dan banjir, sudah diinspek dari Autospektor ya, sudah bersertifikat. Nah, kalau kalian mau nanti cek aja unitnya. Harganya segitu. Kalau kalian mau kredit juga bisa ya. Kredit DP mulai dari 20 juta, dan yang saya spill tadi lebih bagus banyakin DP ya, biar angsurannya makin rendah dan juga approvalnya makin mudah. Nah, itu aja. Kalau kalian berminat dengan mobil ini, langsung aja kunjungi showroom di Cinere Bellevue Mall ya, lantai P1. Nah, kalau kalian yang deket Cinere, boleh langsung, atau bisa langsung kontak nomor saya yang tertera di bawah ini untuk bisa test drive langsung mobilnya. Jadi langsung cek aja, nanti bisa test drive, saya temenin dan saya jelasin beberapa fitur yang ada di Mazda CX-3 ini, terutama untuk keunggulannya ya. Jadi kalau kalian yang penasaran, langsung aja chat nomor saya di bawah ini. Terima kasih.